Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku grade 4. Hari ini kita sudah masuk tema 9, subtema 1 untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, kekayaan sumber energi di Indonesia. Ya, mari anak-anakku semua kita mulai belajar pagi hari ini dengan menyaksikan atau menyimak video pembelajaran yang akan Miss Arista sampaikan ini. Yuk kita belajar bersama-sama. Pembangkit listrik tenaga air. Nah, aku tahu ya apa itu air ya. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit tenaga air. Jadi air juga bisa digunakan untuk mencuci, untuk makan, minum, untuk mandi, ya, sangat banyak manfaatnya. Dan selain itu, air itu juga bisa untuk pemanfaatan pembangkit tenaga air untuk membangkitkan listrik, ya. Nah, tentu saja membutuhkan energi ya. Energi merupakan kemampuan kita untuk melakukan suatu usaha. Energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Jadi, energi itu berasal dari sumber energi. Nah, bahan bakar itu jika kita gunakan semakin menipis sehingga dibutuhkan sumber energi alternatif, ya. Nah, salah satunya yaitu arus air untuk membangkit listrik merupakan salah satu penggunaan energi alternatif. Jadi, pembangkit listrik tenaga air itu bisa digunakan sebagai penggunaan energi alternatif. Skema pemanfaatan energi. Nah, di sini Miss Arista sudah tampilkan gambar skema pemanfaatan energi. Yang pertama, aliran air dari waduk akan memutar turbin ya. Putaran turbin tersebut untuk mengaktifkan generator ya. Generator akan menghasilkan energi listrik. Kemudian yang nomor 2, urutan yang kedua yaitu energi listrik dialirkan ke pemukiman penduduk melalui kabel-kabel yang ada di pinggir-pinggir jalan itu. Nah, untuk skema berikutnya yang nomor 3, energi listrik dimanfaatkan untuk menghidupkan peralatan listrik, misalnya untuk menyalakan lampu, televisi, atau alat rumah tangga lainnya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui fungsi sumber daya alam bagi lingkungan sekitar ya. Sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Sumber daya alam ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu berdasarkan lokasi sumbernya dan berdasarkan sifatnya. Nah, sekarang coba Miss Arista uraikan. Menurut lokasinya, sumber daya alam itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu sumber daya alam darat dan juga sumber daya alam perairan. Sedangkan menurut sifatnya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oke anak-anakku, sekarang Miss Arista akan sedikit menjabarkan. Tadi sudah di Miss Arista jelaskan bahwa menurut sifatnya sumber daya alam itu kan dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, maksudnya apa? Nah, berikut ini maksudnya. Jadi, sumber energi atau sumber daya alam yang dapat diperbarui ini merupakan sumber energi yang tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Jadi, apabila kita penggunaannya secara terus-menerus, maka itu tuh sumber energinya tidak akan habis. Ya. Kemudian, untuk sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber energi yang akan habis jika kita gunakan terus-menerus. Jika pemakaiannya secara
sembarangan, tidak pemanfaatannya tidak efektif, maka sumber energinya ini akan habis atau akan cepat habis. Nah, ini penjabaran mengenai pemanfaatan sumber energi, baik itu sumber energi listrik maupun sumber energi berupa sumber daya alam, ya anak-anakku semua. Nah, untuk contoh berbagai macam sumber energi nanti akan kita bahas pada pembelajaran berikutnya, pada subtema berikutnya. Untuk pertemuan hari ini, anak-anakku semua cukup menyimak penjelasan Miss Arista ini dan mencatat materi pada buku pelajaran kalian, atau bisa kalian foto videonya ini ya, nanti kalian catat pada buku catatan kalian agar kedepannya mempermudah anak-anakku semua dalam belajar. Oke anak-anakku semua, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Miss Arista sampaikan ini bisa tertangkap dan dipahami oleh anak-anakku grade 4 semuanya. Tetap puasanya hari ini tetap lancar ya, jangan ada bolong-bolongnya. Tetap istiqomah puasa full 1 hari. Semoga kita bisa mendapatkan kemenangan di hari yang fitri ini. Oke, sekian dari Miss Arista. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.